Oke, Teh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar nih semuanya? Semoga baik-baik aja ya, khususnya juga untuk peserta yang sudah menyempatkan hadir Waalaikumsalam pada warahmatullahi malam hari ini. wabarakatuh. Semoga selalu dalam keadaan yang baik dan ya alhamdulillah ya kita bisa ketemu lagi di kelas desain ini pada pertemuan kedua. Terima kasih untuk peserta yang sudah ikut hadir, berpartisipasi, dan tentunya hari ini berbeda dengan pertemuan sebelumnya. Pada seorang aktivis dan orang-orang hebat ya nanti saya sampaikan, saya kenalkan pada sesi selanjutnya. Ya jadi di sini saya Dini Imtiaz Yumna sebagai moderator, insya Allah akan memandu acara sampai akhir nanti. Ya semoga acaranya berjalan dengan lancar ya. Urgensi konten di era pandemi COVID masa pandemi ini. Ya, dengan masyarakat lebih banyak beraktivitas di rumah, konsumsi konten media itu lebih meningkat dengan sangat pesat ya. Ada diantaranya itu Instagram, ada YouTube, WA juga, dan Facebook. Nah, dikarenakan orang-orang itu ingin tetap berusaha terhubung dengan orang lain, tetap berkomunikasi dengan orang lain di tengah pandemi ini, jadi mereka menggunakan platform media itu untuk selalu berhubung. Nah, dan di sini faktanya itu setelah dilihat bahwa pengguna Instagram itu mengunggah story-nya meningkat sebanyak lebih dari 50%. Wow, lumayan ya. Nah, mereka itu juga membuat sebuah karya-karya yang menarik. Dan mereka juga sebagian mengadakan event-event yang menarik juga, dan khususnya itu biasanya organisasi-organisasi ya, atau instansi. Nah, itu. Nah, jadi sebenarnya apa sih motivasi mereka itu, apa ya, untuk selalu berkonten gitu ya, dan bagaimana sih caranya supaya kita bisa terus kreatif untuk berkonten, sedangkan kondisinya itu seperti ini, di situasinya seperti ini gitu. Jadi yang segala sesuatunya itu terbatas. Nah, jadi malah bersama pembicara kita yang sangat spesial ini ya, beliau itu adalah, beliau dari mahasiswa UPI, salah satunya yaitu ada Teh Susi Sri Anissa, beliau sebagai staf Biro Kreatif Bidang Multimedia UKDM UPI, dan ada rekannya, beliau itu adalah Ketua BIMPI, yaitu Teh Sarah Jasmine. Ya, untuk teteh-tetehnya boleh memberikan suaranya, Teh. Assalamualaikum, Teteh Teh Susi Sri Anissa dan Teh Sarah Jasmine. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, apakah Halo, suaranya putus-putus teh. kurang mendukung?
Ya, Teteh, gimana nih kabarnya sekarang? Untuk Teh Jasmine mungkin? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Keluarga sehat juga, Teh? Alhamdulillah. Kalau tetehnya gimana nih? Ya, untuk Teh Susi gimana nih kabarnya? Teh Susi. Oh, saya sendiri alhamdulillah baik, sehat, alhamdulillah. Teh Susi, apa kabar Teh Susi? Susi kayaknya koneksinya buruk, jadi tadi keluar dulu deh kayaknya. Yaudah. Yaudah Teh Jasmine dulu deh ya. Teh Jasmine aja ya manggilnya ya Teh ya. Boleh, boleh. Ya. Teteh akhir-akhir ini kesibukan Teh? Akhir-akhir ini kesibukannya di rumah aja. Masih hashtag di rumah aja, sama paling yaitu ngonten-ngonten buat apa di amanah di UKDM kayak gitu, sama di himpunan kayak gitu. Oh gitu, wow, menarik ya. Terus ya Teh, berarti sejak kapan Teteh itu menjabat sebagai ketua bidang media itu Teh? Awal tahun kalau nggak salah tuh. Awal Oh tahun. iya iya iya. Berarti ini udah mau akhir tahun ya Teh ya? Udah setengah kepengurusan. Hampir setengah. Oh iya. Lancar Teh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuman ketika ada Alhamdulillah. pandemi ini Oh jadi ya, ini untuk Teh Susi nih, dituntut lebih udah kreatif. hadir. Teh Susi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf ya, sinyal di sini lumayan jelek, apalagi kalau malam. Kurang baik, jadi nggak kedengeran bagus di sininya. Cek. Halo? Apa udah Ya, sampai? halo. Oke. Kenapa Teh? Apa suaranya terdengar? Di aku kedengaran. Ya, untuk Teh Susi apa kabar? Alhamdulillah baik. Oh, kedengeran ya. Alhamdulillah baik. Untuk Teh Susi, kesibukannya apa nih Teh sekarang, akhir-akhir ini? Biasanya karena sekarang kan kuliah semester 4 udah beres. Paling kegiatan akhir-akhir ini lebih banyak apa ya? Me time. Ya sih, sama bantu ibu atau enggak bantu adik. Ya, sebentar ya Teh, saya ini cari jaringan dulu. Kurang baik. Santai-santai. Kalau di sini lagi ngomong masih kedengaran ya Teh? Masih. Kedengaran. Oke. Cuma kalau Tetehnya jawab, di sayanya nggak kedengeran Teh. Kayaknya emang jaringan saya Teh. Ya udah dilanjut aja lah ya. Oke. Jadi ada pertanyaan nih. Kan
Teteh ini udah bergelut di bidang media ya, udah lama ya? Mungkin memang sudah tertarik lama gitu. Nah, ini Teteh mulai sejak kapan nih? Mungkin untuk Teh Jasmine dulu boleh? Jadi sejak kapan menekuni bidang media ini gitu? Kalau dari aku sendiri jujur sebenarnya eh aku apa ya, kecemplung di media ini. Karena sebelumnya itu aku di LDK nggak dari awal di media, di bidang lain. Cuman mungkin emang karena akunya pribadi emang suka ngonten dan emang suka apa ya, ikut-ikutan di kelas semacam itu, kayak misalnya konten kreator dan segala macam. Jadi ya akhirnya kecemplung lah di sini di media. Tapi senang banget sih, jadi belajar Oh. banyak juga kayak gitu. Betul, betul, betul. Jadi udah lama ya Teh ya? Ya lumayan lah, pertengahan kuliah lah. Keren-keren. Oke, nah untuk Teh Susi nih, sejak kapan nih bergelut di bidang media? Jadi sejak kapan menekuni bidang media nih? Sama sih jawabannya kayak Teh Mine, kan pas pertama masuk UKDM itu berarti tahun kemarin 2019 sampai sekarang di bidang multimedia berarti udah kurang lebih setahun, hampir ya setahun, udah setahun. Hampir 2 tahun berarti ya, hampir 2 tahun. Iya. Oh, Ya, dari 2018. Nah itu berarti, tapi kalau tertariknya Teh, tertarik di media-media gitu udah lama atau baru nih semenjak masuk DM itu? Tertariknya, kalau misalkan tertarik udah lama, dibilang udah lama, dibilang sebentar ya sebentar juga, soalnya lebih tertarik pas awal-awal tuh nggak terlalu tertarik ke media apa ya, media dalam bentuk konten, lebih tertarik ke kayak film kayak gitu. Oke. Kira-kira manfaat apa aja yang didapat nih dari menekuni media ini gitu? Manfaatnya apa aja kira-kira Teh? Mungkin Teh Susi dulu. Oke. Menurut saya pribadi sih kalau misalkan media banyak ya manfaatnya. Soalnya kan sekarang tuh mungkin udah bosen ngedengar era revolusi industri 4.0, tapi emang nggak bisa dipungkiri gitu. Dengan adanya era revolusi industri 4.0 itu menjadikan kita supaya melek digital gitu. Terutama bidang media, apalagi kan di masa pandemi gitu. Kita ngapain sih gitu selain online ngerjain sesuatu tuh pasti harus lewat online. Jadi mau gak mau kita harus bener-bener melek, dan itu pun bisa jadi apa ya, buat kita nambah skill, nambah juga apa, supaya kita jadi lebih kreatif gitu. Oke. Jadi break sebentar ya Teh ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Teh, suara saya kedengeran nggak? Kedengaran? Kedengeran. Oh ya, alhamdulillah ya. Sementara mungkin karena Teh Dini juga jaringannya kurang bagus. Nah, sementara diganti sama saya dulu ya Teh, gak apa-apa. Iya, iya. Boleh. Nah, eh, ya tadi kita udah sampai di tahap pembukaan lah. Buat teman-teman juga mungkin yang ini nyimak juga, mohon maaf mungkin ada sedikit kendala jaringan juga mungkin karena memang kondisi jaringan di Teh Dini juga memang tidak baik gitu, khususnya memang pada malam hari gitu. Nah, eh melanjut nih Teh. Nah, sekarang kita kan memang lagi ngomongin konten banget. Dan tadi juga memang Teteh juga berdua ini, baik Teh Susi maupun Teh Jasmine pun memang backgroundnya di latar belakangi tentang konten maupun media kan gitu kan. Nah, untuk Teh ini ke Teh Jasmine nih saya mau nanya nih Teh. Ya, di kondisi yang sekarang gini, ya sesuai dengan tema kita hari ini kan memang tentang urgensi konten nih Teh. Di tengah pandemi juga terbanyak terkait juga audiensi kita memang banyaknya anak-anak organisasi gitu kan. Nah, saya ngeliat itu produksi konten dari teman-teman UKDM UPI itu selalu terus ada gitu Teh. Terkait saya sering lihat tuh yang kemarin pas bulan Ramadan tuh. Bulan Ramadan tuh eh kayaknya produksi kontennya banyak banget gitu. Nah, terus itu tuh gimana sih Teh ngejaga kondisi tim media tuh tetap solid gitu dalam keadaan kayak gini. Soalnya ya dalam kondisi kayak gini susah gitu menjaga semangat gitu kan buat tetap solid dalam kondisi seperti ini. Itu tipsnya seperti apa Teh? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dari aku, yang sepengalaman yang udah aku lakuin ya, karena emang kemarin pas Ramadan itu tuh bener-bener banyak banget kan ya kontennya. Nah itu tuh kita sebenarnya collab sama bidang syiar. Jadi emang udah ada terstruktur kayak gitu. Kalau misalnya biar tim media solid, kalau dari aku sendiri itu biasanya gini, kalau mau solid tuh jangan sampai ngebiarin grupnya tuh sepi gitu. Jadi ramein aja terus grupnya karena biasanya kalau rame yang lain kan pada muncul. Terus dan tapi tergantung juga sih LDK-nya tuh kayak gimana. Kalau misalnya di aku mungkin di rameinnya sama yang receh-receh baru pada nongol gitu. Terus kalau misalnya di Gamais itu kan khasnya itu sama meme kayak gitu. Jadi tergantung LDK-nya sukanya tuh yang kayak gimana gitu. Dipancing-pancing aja buat keluar. Yang penting tetap harus ada koordinasi kayak gitu. Tetap harus ada komunikasi. Nah, terus jangan lupa juga gak cuman ngeramein yang receh-receh sia-sia doang, tapi tetap nanya kabar, saling nanya kabar dan saling mengabari juga. Nah, yang paling penting juga itu tuh bikin timeline karena itu buat apa ya memegang kendali biar nggak membiarkan waktunya tuh kosong sia-sia kayak gitu aja kayak gitu. Mungkin bisa dilanjutin sama Susi. Nah, gimana nih kalau dari Teh Susi nih? Tadi udah disampaikan ya itu yang poin-poinnya sama Teh Mine. Saya mau ngelanjutin. Jadi kayak kan kadang tuh teman-teman media nggak semuanya paham gitu bener-bener tentang media. Kadang ada yang masih dasar gitu. Kayak saya pas awal masuk media tuh bener-bener nggak tahu sama sekali gitu harus ngapain. Terus juga kayak pengetahuan tentang konten pun itu nggak ada sama sekali. Jadi yang paling penting tuh sih harus ikut pelatihan bareng-bareng gitu. Itu buat nge-upgrade tim juga skill dari pengurus di tim media. Terus juga kalau misalkan apa ya buat seru-seruan gitu, biar nggak mumet, apalagi apa kan biasanya
kalau anak kuliah tuh hari Sabtu Minggu tuh libur ya. Ini kalau misalkan kondisinya lagi normal gitu. Bisa juga ngajak hangout. Ini sih yang bisa bikin tim solid. Soalnya pernah pengalaman ya, waktu kepengurusan tahun kemarin itu ada beberapa, bukan ada beberapa, jadi tim Mulmed tuh ngadain apa kayak hangout gitu waktu itu tuh, dan itu tuh emang bermanfaat banget gitu. Jadi kayak kita tuh dari situ tuh tahu gitu, oh ternyata si ini tuh kayak gini, sikapnya tuh kayak gini. Terus emang ternyata walaupun kelihatannya tuh dia apa, diem terus pas lagi forum, tapi dia tuh orangnya asik loh kalau misalkan kita ajak terus ngobrol. Nah, itu yang bikin tim solid. Terus bisa juga ngajak ngegame bareng. Nih, biasanya kan Ikhwan suka ya game. Nah, ini tuh biar apa ya? Biar jadi apa ya? Biar bondingnya tuh biar kerasa gitu. Soalnya kan kalau game nggak apa ya? Nggak bikin stres gitu. Terus juga kan kalau game juga bisa dilaksanain online ataupun offline gitu sih. Jadi benar apa ya, dan tim itu berarti ya memang pada awalnya pendekatan terlebih dahulu lah ya, pendekatan lalu penyamaan persepsi. Jadi ketika udah ada pendekatan terus kesamaan pemikiran baru apa bentuk kesolidan dari tim juga bakal terbentuk gitu. Ya kan Teh? Gitu maksudnya. Ya, benar sekali. Nah, gini nih. Tadi soal pemahaman dasar nih terkait media juga nih Teh. Itu dulu tuh untuk ke anggota kan, khususnya memang kan beberapa nggak semua yang langsung bisa khususnya dalam mendesain baik itu poster dan segala macam gitu untuk konten media kan. Nah, itu pertama pemahaman dasar yang diterapin itu apa sih Teh? Gitu. Mungkin karena hanya background yang saya seneng dengan ini gitu, bukan background dia yang punya skill gitu kan. Kalau untuk dia yang punya skill mungkin itu hal yang mudah gitu ketika udah tinggal lanjutin aja. Tapi pemahaman orang khususnya yang memang dia nggak tahu, yang dia hanya seneng aja, itu seperti apa Teh? Silakan, bebas, mau Teh Jasmine juga gak apa-apa dulu. Enggak. Caranya dari yang dasar ya. Kalau di bidang multimedia UKDM sendiri itu tuh kan emang ada 2 biro ya. Jadi nggak cuma desain aja. Jadi dibagi ada yang biro desain sama biro kreatif. Nah, biasanya yang masuk ke anak multimedia itu emang ada beberapa yang udah bisa skill desain, udah punya skill desain. Jadi itu bakalan otomatis ke biro desain. Sedangkan untuk yang belum bisa desain itu biasanya ke konten. Karena ada beberapa kelebihan juga dia di konten. Nah, tapi kalau misalnya emang dia ternyata pengen belajar, karena kan kita semua di sini tuh belajar ya. Aku juga di sini sama-sama sih belajar. Biasanya itu tadi ikutin pelatihan. Kalau di UKDM sendiri itu sebenarnya ada pelatihan dari UKDM-nya gitu, dari UKDM ke pengurus-pengurus. Jadi anak multimedia ngelatih dari dasar buat mereka yang ingin berdesain kayak gitu. Terus biasanya dimudahin juga dengan SOP kalau di Mulmed tuh, di UKDM. Karena SOP itu apa ya, kalau misalnya yang belum paham itu tuh bisa tinggal ditaruh-taruh aja gitu. Setidaknya kalau udah bisa dasar, naro naro misalnya naro icon kayak gimana itu tuh udah bisa gitu. Sekalian nambahin, emang kan tadi kata Teh Mine tuh di Mulmed tuh ada 2 biro ya, ada biro desain sama biro kreatif. Nah, buat biro desain sendiri tuh ada salah satu prokernya itu Madar Online. Nah, ini tuh
Madara Online tuh semacam pelatihan desain gitu. Ini tuh berlaku buat pengurus sama pemagang di tiap bidang yang ada di UKDM. Nah, kalau misalkan dari Biro Kreatif tuh ada salah satu prokernya tuh proker pelatihan kepenulisan. Nah, ini khusus buat pembinaan konten. Jadi bikin konten kreatif gitu. Oke. Terus yaitu untuk pemahaman dasarnya ya itu benar balikin lagi ke tempat masing-masing, tapi memang udah strukturnya memang seperti itu ya Teh. Nah terus gini nih Teh, kondisi sekarang, kondisi yang dimana kita nggak bisa interaksi secara langsung gitu kan. Nah itu juga banyak kegiatan-kegiatan yang secara langsung kita berhenti gitu Teh. Baik di organisasi manapun ya, untuk aktivitas yang langsung terjun ke lapangan itu banyak yang berhenti kan Teh. Nah terus buat tetap mengisi konten gitu kan Teh, tetap mengisi konten di saat kondisi seperti ini itu gimana gitu, menciptakan ide-ide kreatif, baik menciptakan ide-ide kreatif, menciptakan konten-konten yang tetap menarik gitu kan dalam kondisi-kondisi seperti ini, itu gimana itu Teh? Mungkin dari Teh Susi nih, yang kan Teh Susi biro kreatif nih, nah tetap menciptakan ide-ide yang kreatif di dalam kondisi yang seperti ini ya, ini kan kondisi yang gak normal juga kan. Nah itu gimana Teh tetap bisa menciptakan suatu ide-ide yang kreatif lah khususnya. Nah, jadi sebelumnya mau coba jelasin dulu ya, sepemahaman saya. Jadi kan konten tuh ada konten negatif, ada konten positif. Nah, jadi yang harus kita share itu kan konten positif. Nah, di konten positif ini juga kan banyak banget gitu ragamnya, ada konten positif yang inspiratif, edukatif, informatif, terus yang menghibur juga gitu. Nah, jadi gimana sih kita bisa tetap produksi konten di tengah pandemi ini? Nah, justru ya dengan kondisi nggak normal, bisa dikatakan nggak normal ini, banyak banget gitu yang kayaknya banyak banget ide-ide yang bikin kita jadi memproduksi konten tuh lebih banyak daripada sebelumnya. Mungkin karena waktu di depan laptop lebih lama gitu. Kan biasanya kalau misalkan offline kita lebih sering keluar gitu kan. Jadi waktu online-nya lebih sedikit. Tapi kalau misalkan sekarang ini karena emang kondisinya seperti ini, jadi gampang banget gitu. Bukan gampang banget sih, relatif lebih gampang daripada kondisi yang nggak normal gitu. Nah, kenapa gitu? Karena kan bisa kita lihat ya, banyak banget seminar-seminar online yang bermanfaat gitu yang dilaksanain sama instansi kah ataupun organisasi. Nah, skalanya juga kan ada yang cuman organisasi, sebatas organisasi, ada yang satu kampus, bahkan ada yang internasional gitu. Nah, terus tipsnya biar tetap konten di tengah pandemi ini. Nah, menurut saya gitu, ada yang pertama itu sebenarnya perbarui niat dulu. Kenapa harus perbarui niat? Karena kalau misalkan niat kita nggak beres gitu, gimana kita mau bikin konten gitu. Kadang nih, niatnya sih pengen bikin konten gitu, tapi niatnya bikin konten itu nggak bener gitu, nggak lillahi ta'ala. Jadi ya cuman sekedar angan-angan doang gitu, cuman sekedar ide-ide cuman gitu. Terus ada juga, ini juga penting gitu, terutama buat anak LDK, perkuat amalan yaumi. Nah, ini tuh kadang suka dianggap sepele gitu ya, padahal penting banget gitu. Dengan kita memperkuat amalan-amalan yaumi, kita pun jadi itu tuh mempermudah kita, bukan hanya dalam dalam mencari ide gitu, tapi
dengan memperkuat amalan Yaumi ini, kayaknya kegiatan kita sehari-hari pun bakal dimudahin gitu. Salah satunya ketika kita ingin membuat konten kreatif gitu. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan sama Teh Mine. Oke, tadi setelah memperkuat amalan Yomi, kalau dari aku sendiri tuh biasanya buat munculin ide-idenya gitu ya, buat ngelemparin si ide ini ke diskusi di grup, itu biasanya ngelihat justru konten-konten kreator lain gitu. Ngelihat konten kreator lain kayak misalnya Daya Ganggu atau misalnya Yaumi, itu kan banyak banget ya. Pokoknya udah banyak banget kan konten kreator yang ada di Instagram gitu kan, yang ada di YouTube juga ada. Nah, dari situ kalau ketika mereka membuat konten itu bisa kita rekonten gitu. Bukannya bukannya asal plagiat ya, tapi kita cerna, oh ini tuh lagi ngomongin apa sih. Nah, terus kita konten lagi, kita tulis lagi, kita bikinin konten lagi tapi dari sudut pandang kita kayak gitu. Terus sering ada juga yang bisa dapat idenya tuh dari baca buku. Ada juga yang bisa dari nonton film atau nonton apapun. Nah, kayak gitu. Yang penting kita bisa memperhatikan sekitar kayak gitu. Kayak sekitar kita tuh lagi apa sih? Misalnya kayak kemarin pertama-tama UPI kuliah online. Itu kita ngebahas konten tentang kuliah online. Kayak gitu. Terus tadi ya bikin timeline kerja biar tahu konten apa aja yang mau dimasuki yang mau dibikin kayak. Terus sering-sering brainstorming, diskusi bareng. Jangan lupa di timeline itu sisipkan juga rapat bidang biar bisa ngobrol bareng, biar idenya tuh apa ya, saling memberi ide terus disatukan dan jadilah nanti sebuah konten. Yang terakhir yang paling penting banget menurut aku itu tuh kita tuh harus sadar diri. Sadar diri gimana? Ketika lagi masa-masa sulit kayak gini, masa iya kita mau sosial media kita, sosial media orang lain dipenuhi sama konten-konten negatif. Nah, itulah fungsinya kita untuk mengimbangi dan bahkan menutupi konten-konten negatif itu dengan konten positif yang bakalan kita buat kayak gitu. Nah, oh ya berarti perbanyak referensi lah ya Teh, perbanyak referensi buat mempersiapkan khususnya di kondisi kayak gini gitu kan. Memang kondisi kayak gini memang khususnya di media harusnya memang media itu Justru gencer-gencer. nah justru memang lagi panggungnya lah ya Teh. Memang Betul. karena kondisi semua orang kan lagi di rumah juga ya kan. Ya lagi di rumah banyak juga, terus mungkin lebih banyak yang sering mantengin media sosial juga. Memang kayak gini memang lagi sosial media memang tempatnya gitu. Nah setelah itu tuh Teh, kemarin hasilnya apa sih Teh yang ya setelah kita banyak brainstorming lah maupun banyak referensi segala macam yang udah diterapin sendiri kemarin itu di UKDM sendiri itu apa tuh Teh yang udah diterapin dan hasilnya gitu? Kemarin tuh ada yang kuliah online, terus ada tentang prokrastinasi, terus kita bikin juga tentang kisah sahabat Nabi, sama yang kemarin pas Ramadan itu rame. Sebenarnya itu tuh kan prokernya syiar cuman di online kan gitu. Kalau di UKDM tuh proker yang offline kita coba sedemikian rupa biar bisa online. Jadi tetap ada si kegiatan itu tuh tetap ada kayak gitu. Nah, biar gimana caranya biar bisa sesuai sama kebutuhan mad'u atau followers atau yang pengen kita dakwahi itu tuh di-riset dulu kayak gitu. Biasanya kalau kita tuh misalnya nih bingung nih, aduh bikin konten apa ya, aduh orang lagi kenapa ya gitu, itu biasanya riset dulu di Instagram. Kita harus memaksimalkan fitur-fitur Instagram gitu. Kan ada Q&A itu, jadi bisa ditanya, kalian lagi ngerasain apa hari ini? Atau misalnya kayak ada yang ngeluh, aduh capek banget nih kuliah online, stres dan segala macam gitu. Nah kita bisa tuh masukin konten tentang itu kayak gitu. Misalnya nanti di akhirnya ada tentang bersabar akan ujian yang sedang dihadapi kayak gitu. Barangkali Susi mau nambahin?
Nah, iya bener banget, apa kata Teh Mine ya, apalagi kan, fitur Instagram sekarang banyak banget. Salah satunya tuh yang Q&A, itu tuh emang, bermanfaat banget gitu. Kenapa? Karena dengan adanya fitur Q&A apalagi, kan LDK Komitmen atau LDK UKDM kan punya, followers yang lumayan banyak, jadi bisa dimanfaatin di situ, mencari keresahan-keresahan followers gitu, terutama mahasiswa yang emang sekarang-sekarang ini, apa ya, mungkin, ruang geraknya terbatas gitu. Nah, di situ tuh bisa jadi, kita cari ide-ide buat ngonten dari situ gitu. Dan banyak gitu dari hasil konten-konten yang ada di UKDM tuh, hasil dari riset followers gitu. Nah, terus menurut Teteh nih kan, ini ada banyak sih yang nanya kayak gini nih Teh. Soal konten khususnya kan, menurut Teteh mengutamakan kualitas konten tapi dia nggak konsisten deh, atau konsisten menurut pandangan Teteh kan, soalnya banyak nih ya gimana kita mau mulai tapi ya karena nggak tadi mungkin awalnya kita takut, terus akhirnya ke mau mulai tapi takut gitu kan. Ya juga kualitas tapi ya itu tadi, tidak mau berproduksi media konten itu sendiri, tapi halo Ya, halo. Teh. Mohon Iya, maaf Kang, halo. tadi putus-putus. Di Susi kedengeran Oh, nggak tadi? Sama suara saya putus-putus. suara saya putus-putus. Iya, Kedengeran di awalnya aja sih tadi. betul. Heeh. Oh ya, saya ulang ya Teh, Iya, maaf ya Kang. nggak apa-apa. Nah, gini nih Teh. Jadi menurut Teteh nih Teh, mengutamakan kualitas tapi tidak konsisten, atau konsisten dulu baru baru secara perlahan kualitas itu muncul gitu Teh. Nah, jadi kan memang kebanyakan daripada kita dalam kondisi seperti ini itu agak sulit dalam memulai gitu kan. Dalam artian ya memang tadi kurang referensi dan segala macam gitu kan. Nah, gimana caranya, eh, kalau tadi kan sesuai dengan referensi dan segala macam, tapi itu tadi kita mau mulai takut kan, takut karena ya harus bagus lah, harus ini, akhirnya nggak jadi, nggak mulai lagi gitu. Jadi kita terjebak pada pilihan eh, mengutamakan kualitas tapi tidak konsisten, atau konsisten dulu baru kita eh, tapi kualitas gak bagus gitu. Itu gimana? Dari siapa dulu nih? Ya, Teh Jasmine Eh, dulu. Oke. Kalau jawaban idealnya mah ya konsisten dan berkualitas. Kalau jawaban ideal. Cuman kan Ya, emang nggak, idealnya. ya cuman emang nggak muna lah ya. Kalau misal apalagi di masa-masa sulit kayak gini tuh susah banget buat bisa memenuhi kedua itu. Waktu itu aku pernah lihat video, eh, walaupun ini tentang bisnis sih ya, sebenarnya kita tuh kurang apa ya, kurang lebih hampir sama kayak bisnis. Bisnis itu menjual sesuatu, kita tuh memberikan sesuatu gitu. Itu tuh ternyata lebih bagus ketika kita konsisten gitu. Tapi konsistennya juga jangan yang kualitas nol gitu, tapi misalnya kualitasnya masih 50. Tapi ketika postingan besok itu kualitasnya 60. Nah, makin lama makin naik. Karena setelah aku lihat-lihat juga dari beberapa referensi,
itu justru yang paling bikin apa ya, yang paling bikin viral, yang paling bikin si sosial media itu bertahan tuh konsistennya itu kayak gitu. Kalau dari Susi gimana? Kalau dari Teh Susi gimana? Oke, kurang lebih ya sama. Jadi kan ada istilah practice makes perfect. Nah, Nah, kalaupun ya kan dalam desain itu nggak ada desain yang jelek gitu ya. Mungkin pada awalnya kita bakal ngedesain asal-asalan gitu. Ya bukan berarti asal-asalan banget gitu. Tapi effortnya tuh nggak belum optimal gitu yang dikeluarin tuh. Karena mungkin kita baru tahu dasar-dasarnya dulu. Tapi bukan berarti di masa depan kita bakal tetap segitu aja gitu. Dengan latihan terus, juga dengan konsisten tadi, pasti suatu hari, suatu saat apa yang kita apa yang akan kita berikan akan optimal gitu. Jadi itu tadi practice, practice, and practice more. nah tapi muncul lagi nih Teh pertanyaan. Nah, kita kan udah konsisten nih Teh, konsisten untuk memproduksi konten. Nah, terus tapi ya itu tadi kalau followers dan like juga gak tanggapan itu gimana Teh? Dari konten yang udah kita hasilin tapi ya gak ada impact gitu dan segala, atau gak ada respon lah atau tanggapan gitu. Gimana? Siapa dulu? Susi dulu, coba Susi dulu. Ya, Oke. Teh Susi dulu. Nah, tadi kayak yang di awal tuh, yang tips yang pertama itu kan perbaharui niat. Kalau misalkan niat kita ngedesain itu buat likers atau buat supaya dapat feedback dari orang lain, ya mungkin kita akan sakit hati gitu saat ternyata likes-nya cuma sedikit dan gak ada komen. Nah, di situ kita bakal sakit hati. Tapi kalau misalkan kita lillahi ta'ala gitu, kita bikin desain, kita upload, pokoknya ini gimana Allah, yang penting aku udah berusaha maksimal gitu. Dan gak peduli ya, mungkin dengan dengan niatnya itu, walaupun entah itu ada likes ada yang like ataupun nggak ada, bentar. Jadi mohon maaf. Nggak apa-apa Teh, lanjut. Tadi di awal kan udah disampaikan ya, kalau misalkan kita melakukan sesuatu itu harus dibarengi dengan niat yang lillahi ta'ala. Nah, kalau misalkan ngedesain ataupun kita bikin konten, niatnya cuman buat dapat feedback dari orang lain gitu. Tapi ketika feedback yang kita terima itu di luar ekspektasi, mungkin akan sakit hati. Dan itu kayaknya pas awal masuk media gitu, aku pernah ngerasain kayak gitu. Ternyata kok nggak ada yang respon gitu ya. Padahal aku udah optimal di sini. Nah, tapi setelah gali-gali lagi, oh iya, niat aku di media ini bukan buat bukan bikin orang terkesima gitu, tapi buat dakwah. Jadi itu yang penting niatnya dulu. Dari Teh Susi berarti memang niat ya, untuk di awal memang harus benar-benar lah untuk niat sendiri. Kalau dari Teh Jasmine mungkin ada tips lain gitu? Ada? Ada. Gimana Teh? Kalau dari aku gini, tapi ketika kita, maksudnya Susi tadi tuh, ketika kita ngelihat likersnya dikit, komennya dikit, bukan berarti kita nyerah ya, tapi nggak sakit hati gitu. Nggak sakit hati dan tetap mencari tahu, oh ini kenapa ya likersnya dikit gitu. Kita cari tahu apa sih yang kurang dari konten kita gitu. Atau mungkin kurang riset, jadi apa yang kita suguhkan ke Madu itu nggak sesuai. Misalnya ternyata kita itu bikin kontennya itu ceritanya itu soto gitu. Tapi padahal Madu tuh pengennya ketoprak, kan beda selera. Nah itu bisa jadi salah di situ. Terus bisa jadi juga kita tidak memperhatikan jam postingan. Kayak gitu. Jadi bener-bener
si konten itu waktu itu aku pernah baca juga viral itu bukan kebetulan tapi diciptakan kayak gitu. Jadi kita benar-benar pahamin juga algoritma Instagram kayak gimana, terus pelajarin fitur-fitur Instagram kayak gimana. Nah, sekarang tuh udah banyak kok kelas-kelas yang membahas tentang itu kayak gitu. Jadi tetap dipelajari juga kita tuh salahnya di mana ya kayak gitu. Terus diperbaiki deh. Oke. Nah, kita ya itu udah ngomongin konten. Nah, terus masih lanjut nih Teh. Tentang konten juga. Nah, memang kok ya terkait kondisi kayak gini juga kan Teh. Nah, terkait kondisi seperti ini, media kan benar-benar berperan banget nih Teh dalam kondisi pandemi kayak gini lah kan. Nah, lalu bentar lagi juga kita ini mau ke arah penyambutan mahasiswa baru nih Teh. Nah, kira-kira nih dari Teteh apa konten yang paling relevan dan berpengaruh gitu buat ngenalin bahwa di kampus kita ada LDK atau mungkin ada UKM lain gitu kan. Bagaimana Teh cara pengenalannya gitu? Dari siapa dulu nih? Dari Teh Jasmine mau nggak? Oke. Cara pengenalannya. Pertama apa ya? Kalau aku tuh biasanya emang dari riset dulu kan. Riset dulu ke anak-anak SMA-nya gitu. Mungkin ada yang di LDK dulunya anak Rohis juga. Jadi tuh bisa ditanya tuh, kira-kira kalau misalnya kamu nanti kuliah pengen Rohis lagi atau enggak? Terus tertariknya Rohis yang kayak gimana sih? Kayak gitu. Bisa juga kita tuh kayak apa ya? Mencoba menggait nah biasanya mahasiswa baru itu kegayat dengan postingan-postingan kayak selamat atau justru jangan menyerah dalam ujian. Misalnya kayak SBMPTN nih, yang keterima semangat ya. Sedangkan untuk yang nggak keterima, ayo coba lagi gitu sampai bisa. Nah biasanya yang postingan-postingan memberi semangat itu tuh bakalan di-share lagi kan sama yang lain gitu kan teman-temannya. Kayak gitu kalau dari aku kayak gitu sih. Karena apa ya? Karena belum kepikiran juga jadi tadi ada agak kaget pas ditanya. Jadi kayak gitu kalau dari aku. Kalau dari Teh Susi gimana Teh? Nah ya paling kan sama juga ya kaget pertanyaannya soalnya belum kepikiran juga. Jangankan tentang pengenalan LDK gitu. Kaderisasi online aja kayaknya masih apa ya masih abu-abu gitu. Kalau misalkan pengenalan sih biasanya kan kita nih anggota LDK kan lumayan banyak tuh. Dan pastinya di setiap anggota LDK kan punya adik kelas. Nah, bisa juga dengan nge-share gitu. Kita bikin konten, terus kita share gitu. Bisa share-nya di Instagram, terus share lagi gitu di story. Ataupun bisa share lewat WhatsApp. Gitu sih. Jangan lupa juga nanti di-share ke anak SMA-nya gitu. Jangan sampai di-share-nya ya ke anak kuliah lagi nanti enggak apa di situ-situ aja gitu muter. Ya karena Betul. pertama harus tentuin target kan. Gitu kan Teh? Betul. Nah, jadi ya apa? Konten itu sendiri ya agar tepat sasaran gitu kan. Ya khususnya kalau tadi kan memang saya juga ngebahas soal bagaimana penyambutan mahasiswa baru gitu kan di media ini gitu. Nah, ya oke. Kita udah jam 21, kita langsung mungkin kita buka apa pertanyaan kali ya Teh buat teman-teman yang lagi nyimak. Nah, buat teman-teman yang lagi nyimak juga menyaksikan di live YouTube LDK Komitmen. Nah, buat teman-teman semua silakan yang mau nanya bisa di kolom live chat ini langsung. Nah, bisa juga mungkin teman-teman yang dari kelas desain juga bisa di grup gitu. Nanti
pertanyaannya bisa disampaikan sama saya gitu. Nah, silakan buat teman-teman. Nah, tapi sambil nunggu kita ngobrol-ngobrol dulu ya Teh. Boleh? Iya, boleh, boleh. Nah, sekarang kira-kira apa nih Teh yang gebrakan baru nih buat konten sendiri nih di UKDM? Maksudnya gimana? Gebrakan gimana? Maksudnya Kontennya kah atau em, caranya kah? agenda yang mau keluar nih, yang mau rilis agenda konten yang mau rilis lah terbaru dari UKDM ada gak? Ada dong. Spoilernya itu Oh, tentang spoiler. Spoiler. spoilernya itu Tapi tentang kuliah online. kuliah online. Tapi kan semester depan tuh kuliah online kan, masih tetap kuliah online. Nah, jadi nanya ini udah bikin rencana apa aja buat kuliah online kayak gitu. Kan kalau kuliah online kan rasanya nggak mungkin cuman kuliah doang ya, karena kebanyakan di rumah. Jadi pasti mencari kegiatan sampingan. Nah, kegiatan sampingannya itu apa aja gitu. Nanti ya, tunggu rilisnya, tunggu tanggal mainnya. Itu berarti spoiler. Nah, itu ngerancangnya gimana tuh sama teman-teman UKDM? Kok bisa nyampe kepikiran kayak gitu sih? Keren juga tuh. Riset. Dari Susi, Teh Susi, gimana kreatifnya? Ya tadi riset. Pertama riset pasti. Terus juga Iya. brainstorming sama teman-teman yang lain. Gitu. Kurang lebih sih. terus ngelihat situasi juga kayak justru kalau mau lebih deket kita tanya ke diri kita sendiri gitu, kita tuh lagi butuh apa sih, kita lagi ngerasain apa kayak gitu, karena sekarang lagi ngerasain oh iya semester depan bakalan online lagi nih, ngapain ya, nah bingung kan. Nah itu tuh justru kita tanyain lagi gitu, terus kita diskusiin, nah nanti jadi konten kayak gitu. Iya, iya, iya. Ya, buat teman-teman yang mau bertanya, silakan. Mungkin bisa langsung ditanyakan di live chat YouTube LDK Komitmen atau di grup kelas desain gitu. Ini itu kemarin yang Ramadan tuh memang menarik banget sih Teh. Saya ngeliat tuh produksinya udah eh, rajin banget gitu kan. Terus itu menarik banget sih. Ya, Kekompakannya gimana itu? Ya, pasukannya ya. banyak juga itu. Nah, itu kira-kira kadang kan ya kita kadang juga nemuin lah maksudnya problem-problem terutama yang memang kita nggak bisa ketemu langsung gini kan atau syuro langsung dan segala macem gitu. Nah, kadang problem-problem dihadapi itu apa aja sih Teh lagi kondisi kayak gini? Ya itu tadi susah susah apa ya, susah dapat kabar, terus kan kita juga nggak tahu ya kondisi yang sebenarnya dari anggota-anggota yang lain itu kayak gimana gitu, jadi kadang harus hati-hati juga kalau misalnya ngomong gitu, takutnya sensitif kayak gitu, jadi emang benar-benar harus pelan-pelan dan memaklumi kayak gitu kalau dari aku sih. Kalau dari Halo Teh, ada suaranya? Halo, ada. Halo. Oh iya. Nah, terus ya lagi kayak gini nih Teh. Pasti banyak perbedaan. Tantangannya lebih gimana nih Teh yang dirasain kira-kira? Ya sebelum dan sesudah corona lah khususnya gitu kan.
Halo, suara saya ada? Ada ke siapa ini? Nanya ke siapa? Iya, maaf. Silakan buat Teh Jasmine deh, mangga. Em, tantangannya itu sih tadi apa ya, nggak bisa ketemu langsung. Kalau aku pribadi orangnya enakan ketemu langsung gitu, jadi kelihatan fisiknya gitu dan tahu kabarnya juga kayak gimana. Terus kalau misalnya mau brainstorming bisa gampang gitu ngobrol bareng kayak gitu. Terus sama eh ya itu apa ya, aktivitasnya tuh terbatas, jadi kadang jadi apa ya, jadi bingung juga nyari referensinya gitu, nyari keresahannya tuh benar-benar yang harus ditanyain dulu. Kalau dari aku sih gitu. Nah, kalau dari Teh Susi gimana tuh? Tantangan sendiri dari tim kreatif itu gimana nih? Udah apa setelah corona kayak gini nih? Sebelum dan sesudah lah. Nah iya bener kan kalau sebelumnya tuh ya, emang kita tuh pas sebelum ada corona baru 1 kali kumpul ya Teh, kalau nggak Ya. salah 1 kali kumpul. Nah tapi pas di tahun kemarin tuh kita kalau misalkan mau ngobrolin tentang konten apa, terus pas awal kepengurusan tuh kita kumpul dulu kan, kayak netapin siapa yang mau jadi PJ-nya, terus nanya realisasinya tuh kalau misalkan kenapa pengen ngambil PJ itu. Jadi lebih apa ya, lebih tektok gitu pas komunikasi tuh. Dan bondingnya tuh lebih kerasa banget. Kalau sekarang tuh kayak kita kayak butuh respon segera gitu. Tapi mungkin karena qadarullah apa yang lain punya kesibukan masing-masing ya harus nunda gitu. Tadinya pengen ini selesai jam segini hari ini gitu. Tapi karena terbatas ya harus ditunda gitu dari waktu sama bonding sih. Kang itu punten ke mute nggak kedengar. Maaf. Maaf. Nah, ini ada pertanyaan Teh. Ada pertanyaan masuk buat Teteh berdua. Teh Susi dulu, mangga nanti jawab nih pertanyaannya kayak gini Teh. Sebenarnya antara Corel Draw sama Photoshop lebih relevan mana Teh untuk dipelajarin, khususnya buat pemula nih Teh. Dari Teteh sendiri gimana? Oke, sebagai pengguna Inkscape sebelumnya saya nggak apa ya, belajar Corel tuh kan pas SMP dan itu pun nggak terlalu didalemin gitu, walaupun ya bisa dasar-dasarnya. Dan Photoshop belum sama sekali nyentuh Photoshop. Jadi kalau misalkan nanya mana yang lebih baik buat pemula, ya pasti Corel Draw gitu. Karena lebih mudah juga. Karena pengalaman juga, soalnya sebelumnya kan belum pernah nyobain Photoshop. Gitu. Ya, berdasarkan pengalaman lah ya Teh jawabannya. Ya, based on experience. Kalau dari Teh Jasmine gimana Teh? Kalau dari aku kan sebenarnya belum apa ya, bukan anak desain, aku lebih ke anak konten, ya konten lah gitu, lebih ke nulis dan segala macam. Nah, kalau aku sendiri justru malah belum pernah pernah sih, cuman nggak make 2 aplikasi itu, aku malah makainya tuh AI, Adobe Illustrator kayak gitu di tugas kuliah, karena aku pakainya juga itu, jadi baru nyobain itu gitu. Dan jadinya belum tahu jawabannya kalau misalnya disuruh pilih antara kedua itu. Mungkin bisa ikut kelas-kelasnya yang lain gitu ya, biar bisa nyari tahu lagi bagusan mana sih. Oke. Oke, buat teman-teman belum ada pertanyaan masuk lagi nih Teh. Buat teman-teman semua yang mau bertanya silahkan bisa
lempar pertanyaannya di kolom live chat sama bisa di grup kelas gitu kan. Nah, Kalau gitu saya berarti mau nanya ke mau nanya ke saya. ya, Boleh, silahkan Teh. menurut Akangnya lebih enak mana pakai Photoshop atau Corel Draw atau ada aplikasi lain yang sejauh Wah, ini pernah dipakai? sejauh ini ya memang yang paling mudah sih Corel Teh. Dan di kelas desain pun di kita memang sekarang diajarinya Corel gitu, langsung ke situ gitu. Itu Teh. Untuk dari saya ya, untuk secara pribadi gitu khususnya. Ini ada suaranya Teh? Ada. Ada. Oh, ada. Oke, dari Teteh ada lagi? Oh ya, sebenarnya pengen nanya, kan ini kelas desain yang kedua, ya kan? Ya, Kedua ini nggak yang sih? kedua. Sebenarnya. Nah, Ya, ini yang kedua. Tapi buat sharing sessionnya ini yang pertama. oh, buat di LDK Komitmen sendiri, alasan ngadain kelas desain ini apa? Kalau boleh tahu. Nah, itu tadi balik lagi ke fungsi dan tujuan emang dari kelas desain ini ya kita juga nyari-nyari apa namanya? Balik lagi seperti yang Teteh sampaikan tadi kan. Apa terkait riset terus gimana eh, teman-teman yang di lingkungan sini maunya gimana segala macam gitu. Nah, banyaknya memang kita juga tujuannya awalnya kelas desain ini dibuat karena ngelihat keresahan di mana yang nggak ada produksi konten gitu deh, nggak ada produksi konten dengan situasi dan kondisi kayak gini, khususnya banyak organisasi kan yang nggak memproduksi konten gitu kan di kondisi yang kayak gini. Nah, padahal memang seperti yang kita katakan tadi gitu, momen kayak gini tuh emang momennya media gitu. Nah, kenapa itu gak dimanfaatkan banget? Makanya kemarin di kelas desain yang pertama itu pembelajarannya pertama kali bagaimana ini cara uh, Jitsi ini ditarik ke live YouTube gitu kan. Mungkin dengan ini siapa tahu tercetus ide-ide ada agenda sharing session gitu kan, bisa jadi sama alumni lah atau bisa sama yang lain gitu kan. Nah, pada awal kelas desain yang pertama kali sih itu biar agenda ini bisa dipakai sama teman-teman yang lain di kelas desain gitu. Soalnya memang banyak teman-teman di kelas desain itu anak-anak organisasi gitu. Siapa tahu dengan adanya media pembelajaran ini bisa dipakai sama teman-teman yang di Ormawa lah khususnya gitu kan. Tujuannya seperti itu Teh. Terus memang banyak teman-teman juga yang memang mau belajar tentang ngedit-ngedit gitu. Ya jadi diadain kelas lanjutan. Jadi kelas lanjutannya kita di hari Minggu. Hari Minggunya kelas lanjutan ya itu yang pakai Corel, gimana bikin poster dan segala macam. Di hari Sabtunya kita sharing session mengenai kayak gininya gitu. Itu Teh. Aku boleh cerita sedikit gak yang Ramadan kemarin? Oh, boleh Teh. Silakan. Belum ada pertanyaan lagi kan? Belum, nggak apa-apa. Kok jadi nanya-nanya? Iya. jadi Maaf, kebalik nih. jadi nanya-nanya. Nggak apa-apa Teh, sok mangga. Iya. Silakan. Jadi kalau pas Ramadan kemarin, alhamdulillah emang UKDM tuh ini kan rutin buat bikin kontennya. Nah sebenarnya kadang LDK itu dari aku ikut pematerian sama Daya Ganggu ya, katanya gini, LDK itu terlalu kaku dan terlalu eksklusif gitu. Jadi konten-kontennya tuh ya itu aja, dan bahkan kayak ibadah tuh aja misalnya jangan lupa sholat duha, atau misalnya pentingnya tahajud kayak gimana gitu. Tapi itu tuh dirasa kurang cocok sama milenial sekarang gitu, sama madu kita sekarang. Nah makanya pas riset kemarin juga kita benar-benar nyari tahu gitu, apa sih why-nya gitu.
Jadi kemarin tuh bener-bener pusing ngeriset sih, dan tapi alhamdulillah kalau misalnya hasilnya bagus ya alhamdulillah gitu. Bener-bener kemarin tuh di riset kayak why-nya tuh apa, kenapa kita harus bikin konten seperti ini, terus gimana cara ngejalaninnya kayak gitu. Sama ini jangan lupain jangan nanya cuman ke anak-anak LDK lagi aja, karena anak LDK mah ya insya Allah tilawahnya gampang lah gitu, duhanya gampang. Nah coba kita guide ke anak-anak yang di luar LDK gitu, maksudnya yang di, kalau Bang Dagang itu bilangnya di ring 3 gitu, anak LDK itu ring 2. Nah kita tuh coba menggapainya tuh ring 3 gitu, biar ya yang ring 3 nya itu semakin giat ibadah lagi kayak gitu. Jadi bahasanya tuh bener-bener dicocokkan sama madunya kayak gitu. Makanya kemarin kan di Ramadan banyak yang receh-receh juga kan kayak gitu. Iya, iya sama sih, nggak beda jauh. Tujuannya ini juga memang kita targetnya ya tidak hanya untuk anak LDK sih. Makanya memang ini kelas desain ini juga dibuka umum gitu teh. Nggak terkhusus buat anak-anak LDK gitu. Kita ngebuka kelas desain ini. Hampir sama lah dengan teteh. Tapi memang saya merhatiin juga memang seru sih teh. Kemarin yang konten Ramadan. Cuma setelah Ramadan itu kontennya produksinya turun tuh teh. Iya. Iya jujur itu malah kebanyakan nge-share pamflet acara. Harusnya tuh emang ada konten lah, cuman emang sempet nggak kepegang setelah Ramadan tuh. Ntar sebentar lagi bakalan ada lagi. Ya, ditunggulah konten-kontennya. Kemarin waktu Ramadan seru juga gitu karena saya juga ngikutin konten-kontennya dan dilihat menarik juga, dibuat referensi dan segala macamnya. Nah, selepas Ramadan ya produksinya dilihat turun. Nah, kemarin juga ada Spotify dari UKDM ya. Oh iya. Nah, di sekarang emang ngegarap sosmednya di mana aja teh? Di sejauh ini baru di IG aja sih. Cuman Jadi benar-benar lagi coba ngebuka yang lain juga, sama di YouTube baru ada video baru. Jadi benar-benar ya buat sekarang benar-benar di produksinya benar-benar ke sosmednya itu IG lah ya. Ya, soalnya Nah memang menurut aku pribadi itu paling gampang gitu. Buat riset itu gampang. iya. Nah, ntar kita cek. Oh belum. Oke, tapi kita udah hampir di ujung acara nih teh. Ya. Nah sekarang mungkin ada nggak pesan dari Teh Jasmine dulu, nanti Teh Susi masuk buat ngasih pesan buat kita lah teh nih, khususnya yang dalam kondisi kayak gini, memang kondisi yang ya qadarullah memang berbeda lah, dan yang kita hadapin berbeda dan penyikapannya pun harus berbeda gitu. Ada nggak pesan dari Teh Jasmine khususnya buat para ini nih, apa, tetap bisa memproduksi dalam media, konten-konten di media gitu teh? Mangga Teh Jasmine dulu. Kalau dari aku itu perbanyak keresahan, perbanyak masalah, tapi justru keresahan sama masalah itulah yang bakalan kita cari solusinya nanti. Terus perbanyak juga konten edukasi, karena itu tuh orang-orang ketika di masa sulit ini tuh butuh yang namanya apa ya, positive vibes gitu, butuh kepositifan biar enggak infonya tuh info-info negatif terus. Sama jangan lupa kita tuh memberikan value juga, memberikan informasi juga, memberikan edukasi juga ke pembaca kita gitu, nggak cuma apa ya, ya itu kalau kesalahan dari LDK UKDM itu nggak cuma nge-share pamflet doang gitu, tapi harusnya diselingi juga sama konten-konten edukasi.
kalian semangat terus. Oke, dari Teh Susi gimana? Ada pesan-pesan kah buat teman-teman semua nih buat menutup acara kita di malam hari ini? Mungkin saya tutup dengan kebetulan tadi saya nemuin quote yang emang relate banget sama kegiatan kita malam ini. Dan itu tuh apa ya? Membuat saya benar-benar tertampar gitu. Di sini tuh ada quote, jika kamu belum mampu mengubah dunia dengan kehadiranmu, setidaknya buatlah karya tanpa batas yang dapat mengundang kebaikan. Nah, itu. Oke. Keren Teh. Pas banget. Oke, terima kasih buat teteh-teteh semua nih. Kita juga udah di akhir dan terima kasih buat pesan-pesannya buat kita semua. Semoga kegiatan di malam hari ini membawa banyak manfaat buat kita semua, khususnya buat saya juga. Nah, makasih buat teman-teman juga yang udah nonton, yang udah nyimak sharing session pertama di kelas desain, dan nanti kita ketemu lagi di Sabtu depan, di malam Ahad depan. Dan untuk teman-teman yang besok mungkin kita lanjut ke kelas ya. Kita lanjut ke praktek yang selanjutnya di kelas desain. Makasih buat semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Mau nyampein sedikit lagi, lupa, boleh gak? Boleh banget Teh, silakan. Kalau misalnya teman-teman di sini mau sharing-sharing lagi bareng-bareng, boleh ngechat, boleh banget ngeramein IG-nya UKDM, atau bisa juga nanti ke DM aku buat nanya-nanya ke IG aku kayak gitu. Jadi kita bisa belajar bareng. Bisa ke Susi juga. Jadi apa nih nama IG Teteh nih biar teman-teman pada tahu? Katanya biar sharing-sharing. Kalau aku IG-nya Sarah JSMNEF. Kalau Soalnya Teh biar Susi? aku juga tahu. Oh. Oh iya. Kalau Teh Susi? Kalau saya si Risa A-nya 4, si Risa A-nya 4. Udah. SIRISAAAA gitu. Nah, buat teman-teman yang mau sharing-sharing khususnya tentang media maupun konten, bisa tuh nge-DM Tetehnya. Ahwat ya. Oke. Gak ada lagi Teh yang mau disampaikan? Cukup. Nah, makasih buat Teteh juga yang udah nyampein banyak banget ilmunya di malam hari ini. Maaf juga dari kita panitia mungkin banyak kekurangan dan kesalahan juga. Buat teman-teman semua juga yang nonton, banyak juga kendala teknis yang dialami hari ini, khususnya dari kita panitia mengucapkan minta maaf. Mungkin cukup kita sama-sama tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.